bagi kita ya pelaku usaha cuci mobil ya, fokuslah dalam memanage atau mengelola karyawan dengan baik, sebaik-baiknya. Jadi ketika Anda, sebenarnya kunci dari usaha cuci mobil, ketika Anda sudah pegang satu ini, owner-owner yang menggampang-gampangkan hal ini, itu biasanya outletnya berjalan tidak maksimal. Oke, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Tidak jauh-jauh lah, secara spesifik kita akan membahas tentang karyawan dan karyawan. Perlu diingat ya, bahwa kami di Embos ini tidak pernah menakut-nakuti orang untuk usaha cuci mobil. Tidak, kami sebenarnya mendorong orang untuk usaha cuci mobil itu jangan sampai istilahnya nanti kalah di tengah jalan. Jadi di awal itu perhitungannya benar-benar harus matang. Beberapa informasi atau komunikasi yang masuk ke Embos, orang yang sudah menjalankan usaha cuci mobil itu kebanyakan terkendalanya di SDM. Bahkan Embos yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 15 tahun aja masih aja kendala itu di SDM. Ini sudah jadi pembahasan umum di cuci mobil. Jadi ketika Anda, sebenarnya kunci dari usaha cuci mobil, ketika Anda sudah pegang satu ini, tentang bagaimana mengelola karyawan dengan baik ini, di situ Anda sebenarnya sudah bisa menjalankan usaha cuci mobil. Tapi akhir-akhir ini banyak orang yang fokus untuk usaha cuci mobil itu pada pengembangan teknologi, misalnya salon mobilnya, pengembangan teknologi misalnya peralatannya, terus pengembangan marketingnya dan lain sebagainya. Itu dijadikan faktor utama seperti itu. Kuncinya itu bukan pada pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Kunci awalnya, kuncinya itu pada pengelolaan karyawan. Ini yang harus Anda pegang. Ketika Anda sudah bisa pegang pengelolaan karyawannya, pengelolaan bagaimana sih mengelola karyawan itu seperti apa? Mengelolanya dalam hal apa, Mas? Bukankah dibuatkan SOP saja sudah bisa berjalan? Enggak. Anda mau buat SOP, panggil orang pengalaman HRD yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Anda panggil, Anda bayar untuk membuatkan SOP cuci mobil, nggak jalan, nggak akan bisa berjalan, nggak. Selagi Anda pakai SDM yang sumber dayanya yang memang peruntukannya untuk cuci mobil, terkecuali nih Anda pakai sumber dayanya yang standarnya standar Astra misalnya, Anda gunakan untuk cuci mobil, nah itu mungkin beda. Itu beda. Artinya standar itu Anda gaji UMR. Terus ada tunjangan ini, tunjangan itu, ada BPJS-nya dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa Anda olah. Tapi ini kan tidak. Makanya saya mau bahas bagian ini, bagian mengemasnya ini. Berarti ketika Embos sudah berjalan sekitar 15 tahun ini, Pak, itu masih ada kendala juga? Ada. Karyawan keluar masuk? Ada. Ada. Tapi bagaimana kita menyiasati dan mengantisipasi kalau nanti karyawan itu bisa keluar masuk, itu seperti apa antisipasinya. Nah itu yang kita pegang, pengalaman itu yang harus kita terus pelajari, bagaimana mengantisipasi itu sebenarnya. Pak, tolong dong di-share semua dong, Mas, bagaimana kita cara mengelola karyawan. Cara mengelola karyawan itu sebenarnya karakter owner, lebih ke situ sih. Jadi misalnya bos, karakternya dalam segala aspek di usaha cuci mobil, yaitu pasti nanti akan berbenturan terus ke depan. Kebijakannya tuh pasti akan berbenturan. Uang makan lebih sedikit, pasti negor pimpinan supervisornya
ada peralatan rusak pasti negor supervisornya, terus ada apa lagi nabrak, nah itu dampaknya nanti akan berpengaruh kepada karyawan. Itu saya bilang contoh tadi, karakter owner itu sangat menentukan. Terus bagaimana Pak kalau misalnya karakter ownernya itu ya ikutin aja apa kata karyawannya? Nggak bisa juga. Kalau kita ngikutin apa kata mereka, kita jor-joran kepada mereka, habis kita nggak dapat profit. Jadi kita harus punya prinsip. Nah, prinsip ini tidak saya bagikan semua, nggak bisa, karena ini akan jadi pembawaan. Makanya usaha cuci mobil dengan usia yang 10 tahun ke atas, 8 tahun, 5 tahun itu pasti ada kematangan karakter ownernya. Dia sudah bisa menyiasati ini. Bagaimana nanti kalau keluar, bagaimana. Itu sebenarnya di situ poinnya. Jadi sangat akan menentukan. Saya ambil contoh lagi. Misalnya ketika kita kesusahan cari karyawan misalnya, ada saatnya owner itu memang tidak mendapatkan profit yang seperti yang diharapkannya. Misalnya di bulan Januari net profitnya sekian. Ekspektasinya Februari, Maret, April kan harusnya rata sekian kan, average-nya sekian. Tetapi ada saat di mana mungkin kita susah cari karyawan, kita perlu siasati. Oh ya, di bulan Mei atau April atau Maret kita turunkan dulu profit tadi yang sekian untuk lapangan. Itu salah satu bocoran dari saya sih. Misalnya Anda mau pakai ini juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena ada lagi zaman-zaman ini ya karwos lain yang baru-baru buka seperti itu, ownernya tidak mau tahu sebenarnya karyawan itu datangnya dari mana. Ada juga, misalnya gini, Embos ini sudah buka, ini contoh kasus yang terjadi ya. Embos ini sudah buka, ya ada 8 cabang yang sudah dibangun. Pernah beberapa kali Embos ini orangnya ditarik, digaruk karyawan itu oleh karwos lain yang baru buka. Ini kalau Anda tidak punya manajemen yang baik bisa oleng ini gitu. Kalau misalnya di satu outlet itu ada 20 orang, kalau ditarik 10 itu sudah oleng outlet itu. Kalau kita nggak bisa mengantisipasinya, ya udah selesai kita, omset bisa langsung anjlok begitu. Karena apa? Ya 10 orang yang kerja. Bagaimana cara mengatasi? Ya itulah kematangan berpengalaman itu yang perlu banget untuk cuci mobil ini. Karena ya seperti itu. Untuk membahas itu, karena ini kisah nyata atau pengalaman yang terjadi di Embos, untuk membahas itu nanti kita akan buatkan konten tersendiri. Bagaimana sih kalau kita itu ngambil karyawan dari karwos lain itu bagaimana? Dampaknya apa? Nah itu kita bahas di konten lainnya ya. Saya mau fokus pada karyawan ini saja. Itu yang saya bilang, kerja sudah bagus, sudah begini, diiming-imingi untuk ditarik orang, itu juga ada. Jadi jangan kita anggap bahwa karwos ini semuanya itu berjalan mulus-mulus saja. Karyawan sudah gajinya gede, ya tetap ada yang pengaruhi. Itu ada. Kami menyarankan untuk fokuslah, bagi kita ya pelaku usaha cuci mobil ya, fokuslah dalam memanage atau mengelola karyawan dengan baik, sebaik-baiknya. Kalau fokus kita beralih, misalnya kita menggampangkan, gampanglah. Yang penting kita fokus pada teknologi, misalnya salon mobil, kita pegang 1-2 orang saja di salon mobil dan cuci mobil, alat-alatnya yang penting bagus-bagus. Nah kalau karyawannya baru sementara pemakaian alat sesederhana apapun peralatan cuci mobil, misalnya hidrolik, tinggal buka begini aja, naik sendiri, misalnya seperti itu, sederhana kan, training nggak perlu lama sehari. Tapi orang lama dan orang baru itu pasti berbeda bekerjanya. Owner-owner yang menggampang-gampangkan hal ini itu biasanya outletnya berjalan tidak maksimal. Oh saya maksimal mas dengan itu, akan lebih maksimal kalau Anda orang yang lama tadi yang pergi. Nah ini loh poinnya, kenapa kita harus mengelola mereka dengan baik-baik, supaya apa? Tidak banyak keluar masuk. Prakteknya semua hampir rata-rata 95% masalah yang dialami owner-owner cuci mobil ini ya tetap karyawan. Pergi, baru-baru ini ada yang masuk, orangnya pergi sampai tutup, buka sebulan, tutup sebulan.
Ada dapat orang lagi nggak tahan, tutup lagi. Sayang modalnya, sayang lahannya, ya sayang semuanya. Apalagi ini adalah usaha-usaha utama. Kalau ini usaha utama Anda, terus kemudian buka tutup kan sayang. Omset Anda, income Anda tidak stabil. Artinya kadang ada, kadang enggak. Makanya ya saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin kita. Buka car wash itu awal sekali kalau kita mau buka secara mandiri ya. Pikirkan siapa yang akan bekerja. Itu sangat-sangat penting. Siapa nanti yang akan mengelola car wash? Oh, saya sendiri, nggak bisa. Anda mungkin bisa ada di manajemen, mengatur, memberi kebijakan, tapi Anda tidak bisa bekerja sendiri, enggak. Jadi misalnya pun Anda itu nanti akan terjun langsung dalam mengelola usaha Anda itu sendiri, minimal ada 2 orang yang harus membantu Anda, tangan kiri dan tangan kanan. Itu harus dari 2 orang inilah mungkin nanti kalau misalnya Anda bisa mempekerjakan sekitar 15 orang, cukuplah Anda pegang 2 orang ini. Sambil Anda terus pelajari. Itu penting. 2 orang ini juga harus dipastikan bahwa 2 orang ini akan tahu bagaimana cara mengelola. Jangan 3-3, sudah Anda tidak tahu, orang yang di sebelah kiri Anda tidak tahu, dan di sebelah kanan Anda tidak tahu. Makanya Anda harus benar-benar dapat orang yang tepat untuk mengelola usaha cuci mobil Anda. Gitu, Embos. Saya nggak anti peralatan, nggak. Di semua Embos juga peralatan. Saya nggak anti teknologi salon mobil yang wah lampunya keren, ruangannya keren dan lain sebagainya. Saya nggak anti itu. Itu akan sangat menunjang sekali. Itu akan sangat mensupport sekali usaha kita. Tapi kalau orang yang kerjanya itu keluar masuk, apa gunanya itu? Nggak akan maksimal. Dengan Mas bicara seperti ini, apakah di Embos sudah 100% nggak keluar masuk? Loh, saya bilang dari awal, Embos ini sudah 11 tahun aja masih keluar masuk. Apalagi outlet yang baru-baru. Digaji tinggi kita tekor, digaji rendah mereka pergi. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Nah, itu tadi saya balikkan kepada karakter owner. Sangat menentukan berjalannya usaha cuci mobil tersebut. Saya nggak komentari ya usaha lain seperti apa. Tapi untuk usaha cuci mobil yang tiap hari saya kerjain, saya ada di sini dari mulai 15 tahun yang lalu, ya inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Mungkin itu saja yang saya bagikan. Kalau Anda merasa ini membantu mendapatkan informasi dari video seperti ini, Anda bisa subscribe. Kritik dan saran semuanya tentang pelayanan Embos dan video-video yang dibuat di Embos juga silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Oh, saya maksimal Mas dengan itu. Akan lebih maksimal kalau orang Anda, orang yang lama tadi, yang pergi. Nah, ini loh poinnya, kenapa kita harus mengelola mereka dengan baik-baik. Supaya apa?
tidak banyak keluar masuk. Prakteknya semua hampir rata-rata 95% masalah yang dialami owner-owner cuci mobil ini ya tetap karyawan. Pergi, baru-baru ini ada yang masuk, orangnya pergi sampai tutup, buka sebulan, tutup sebulan, ada dapat orang lagi nggak tahan, tutup lagi. Sayang modalnya, sayang lahannya, ya sayang semuanya. Apalagi ini adalah usaha-usaha utama. Kalau ini usaha utama Anda, terus kemudian buka tutup kan sayang. Omset Anda, income Anda tidak stabil. Artinya kadang ada, kadang enggak. Kan seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan. Makanya ya saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin kita. Buka car wash itu awal sekali kalau kita mau buka secara mandiri ya. Pikirkan siapa yang akan bekerja. Itu sangat-sangat penting. Siapa nanti yang akan mengelola car wash? Oh, saya sendiri, nggak bisa. Anda mungkin bisa ada di manajemen, mengatur, memberi kebijakan, tapi Anda tidak bisa bekerja sendiri, nggak. Jadi misalnya pun Anda itu nanti akan terjun langsung dalam mengelola usaha Anda itu sendiri, minimal ada 2 orang yang harus membantu Anda, tangan kiri dan tangan kanan. Itu harus. Dari 2 orang inilah mungkin nanti kalau misalnya Anda bisa mempekerjakan sekitar 15 orang, cukuplah Anda pegang 2 orang ini. Sambil Anda terus pelajari. Itu penting. 2 orang ini juga harus dipastikan bahwa 2 orang ini akan tahu bagaimana cara mengelola. Jangan 3-3, sudah Anda tidak tahu, orang yang di sebelah kiri Anda tidak tahu, dan di sebelah kanan Anda tidak tahu. Makanya Anda harus benar-benar dapat orang yang tepat untuk mengelola usaha cuci mobil Anda. Gitu, Emboser. Ya, saya nggak anti peralatan, nggak. Di semua Embos juga peralatan. Saya nggak anti teknologi salon mobil yang wah lampunya keren, ruangannya keren dan lain sebagainya. Enggak, saya nggak anti itu. Itu akan sangat menunjang sekali. Itu akan sangat mensupport sekali usaha kita. Tapi kalau orang yang kerjanya itu keluar masuk, apa gunanya itu? Nggak akan maksimal. Itu nggak akan maksimal kalau orangnya keluar masuk. Terus dengan Mas bicara seperti ini, apakah di Embos sudah 100% nggak keluar masuk? Loh, saya bilang dari awal, Embos ini sudah 11 tahun aja masih keluar masuk. Apalagi outlet yang baru-baru, gitu. Digaji tinggi, kita tekor, kita nggak dapat profit yang sesuai yang modal yang dikeluarkan, digaji rendah mereka pergi. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Nah, itu tadi saya balikkan kepada karakter owner. Sifat dan karakter nature-nya owner ini seperti apa dalam mengelola usaha. Itu sangat-sangat menentukan. Sangat menentukan berjalannya usaha cuci mobil tersebut. Saya nggak komentari ya usaha lain seperti apa. Tapi untuk usaha cuci mobil yang tiap hari saya kerjain, saya ada di sini dari mulai 15 tahun yang lalu, ya inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Mungkin itu saja yang perlu saya bagikan. Kalau Anda merasa Anda bisa subscribe lah, merasa ini membantu mendapatkan informasi dari video seperti ini, Anda bisa subscribe. Kritik dan saran semuanya tentang pelayanan Embos dan video-video yang dibuat di Embos juga silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.